yang pingin performa lebih dari barang yang biasa aja, cooler kalian harus diganti. Kecuali kalau kalian tinggalnya di kulkas, ya itu sih aman-aman aja kayaknya. Gadget! Ketemu lagi dengan Pak Levi di channel Gadget Gang. Kali ini kita akan bahas stock cooler versus aftermarket cooler, air cooler tapi ya. Kalau kalian sering oprek-oprek CPU atau kalian sering bongkar-bongkar komputer, kalian pasti akrab sama stock cooler seperti ini. Nah, sebenarnya butuh nggak sih kita upgrade stock cooler ini ke yang kayak gini atau mungkin yang lebih mahal? Mari kita bahas di video ini. CPU komputer itu seperti elektronik lainnya akan menghasilkan panas kalau dipakai, apalagi untuk pemakaian yang berat seperti gaming atau editing atau rendering atau ing-ing yang lain. Nah, kalau kalian masih pakai stock cooler bawaan, wajib nggak sih kalian upgrade ini stock cooler ke yang lebih gede, yang lebih menantang kayak gini? Jawabannya mungkin. Jadi kalau kalian cari performa yang lebih baik dari komputer kalian, salah satu penyebabnya performanya ngedrop adalah suhunya terlalu tinggi. Kalau kalian pingin performa yang lebih wah dari komputer kalian, kalau kalian pingin performa yang maksimal dari barang yang udah kalian beli dengan hasil susah payah uang kalian minta ke orang tua, atau misalnya kalau kerja ya bekerja, coba salah satu yang bisa kalian coba adalah ganti ini dengan ini. Jadi ini salah satu stock cooler bawaan, ini dari Intel generasi 12 dengan TDP maksimal itu 120 watt. TDP itu apa sih sebenarnya sebelum kita lebih jauh? TDP itu adalah thermal design power. Jadi singkatnya adalah itu desain maksimum daya yang digunakan oleh suatu perangkat. Dalam hal ini CPU. Jadi kalau CPU kalian ratingnya 65 watt tapi bisa diturbo atau bisa di boost jadi 120 watt, otomatis daya panas yang dihasilkan bakalan lebih tinggi. Nah, kalau katanya Spider-Man sih, daya yang lebih tinggi menghasilkan panas yang lebih tinggi. Nggak sih, ngarang. Apalagi kalau kalian tinggal di rumah atau di ruangan yang nggak ada AC-nya, dengan cuaca yang panas, ya misalnya di Jakarta, Surabaya, Bali, pokoknya daerah-daerah yang Bekasi jangan disebut, itu udah beda planet. Kalian pasti pernah ngerasain mungkin CPU kalian suhunya sampai 80 atau mungkin bahkan 90 derajat lebih. Nah, ini juga salah satunya yang terjadi dengan komputer kita nih, sebelum kemarin kita upgrade. Sebelumnya kita pakai CPU cooler bawaan atau biasa disebut HSF atau HSF. Sebelum ganti HSF ini kita suhu komputer kita mencapai 95 derajat, guys. Jadi misal rating suhu maksimal CPU kalian itu 100 derajat Celcius, terus kalian pakai suhu maksimalnya mencapai 95-98 derajat Celcius, itu bisa dipastikan bahkan mengurangi masa pakai CPU kalian. Jadi sebaiknya lebih dingin, lebih baik, lebih awet. Nah, solusinya gimana sih kalau mau ngedinginin komputer? Yang pertama harus dicek adalah kipasnya berfungsi dengan baik. Yang kedua, airflow-nya tidak terhalang. Jadi kalau case kalian intake atau exhaust-nya terhalang, mungkin bisa jadi alasan kenapa komputer kalian lebih panas, atau cepat panas. Dan yang ketiga adalah coolernya emang kurang memadai. Apalagi kalau kalian suka tipe yang suka overclocking, yang pingin performa lebih dari barang yang biasa aja, cooler kalian harus diganti. Kecuali kalau kalian tinggalnya di kulkas, ya itu sih aman-aman aja kayaknya. Nah, di sini kita punya cooler dari Cooler Master. Ini salah satu produk mereka yang low budget, harganya cuma 250 ribuan, nggak nyampe malah. Nah, setelah kita ganti dari cooler bawaan pakai yang ini, suhu yang sebelumnya mencapai 95 derajat turun jadi 73-75 derajat. Jadi ya lumayan 20 derajat cuman dari coolernya aja. Tapi iya dari coolernya aja. Ternyata enggak. Jadi kemarin waktu kita cek komputer, waktu kita bongkar, sebenarnya masalahnya bukan cuma coolernya kurang kenceng, kurang kuat, tapi thermal paste-nya sendiri itu nggak nyentuh dengan baik, kontaknya nggak sempurna. Setelah kita bongkar, kita bersihkan, kita pasang, kita upgrade, istilahnya kita upgrade dengan cooler yang memiliki rating 200 watt, ya suhunya turun. Walaupun yang harus diperhatikan kalau kalian pakai aftermarket cooler seperti ini adalah ketersediaan bracketnya. Jadi biasanya yang kayak gini nih, dia datang di boxnya ada bracket untuk CPU Intel, untuk soket Intel, dan untuk soket AMD. Dan pastikan juga kalau soket yang kalian pakai didukung oleh
aftermarket cooler yang kalian beli. Jangan sampai kalian beli cooler seperti ini, terus ternyata soket kalian tidak disupport. Jadi dudukannya nggak bisa dipakai. Ya otomatis coolernya juga nggak bisa dipakai kalau kayak gitu. Kalian buang-buang uang. Nah terus kelebihannya apalagi kalau kita pakai aftermarket cooler seperti ini, yang jelas kalau suhu CPU kalian bisa lebih dikontrol, otomatis performanya juga bakal lebih baik. Nah performa yang lebih baik juga selain membuat kalian yang makainya lebih nyaman, juga bikin CPU kalian lebih awet. Terutama ya tadi, kalau kalian tinggal di daerah yang panas dan ruangannya tanpa AC. Kalau kalian punya budget lebih, misalnya mau pakai AIO itu all-in-one solution, jadi semacam cooler dengan radiatornya sendiri, kalian udah terpasang, kalian tinggal pasang di case, itu boleh banget. Malah sebenarnya dianjurkan kalau kalian tipe yang heavy user, jadi yang kalian sering pakai komputer kalian tuh berat-berat, entah itu editing atau gaming atau rendering entah. Walaupun ya air cooler atau AIO itu sekarang harganya paling murah di 700.000 ke atas. Dan kalau untuk AIO sendiri, kalau untuk water cooling sendiri tidak disarankan beli yang murah-murah karena kemungkinan bahannya kurang bagus, kemungkinan bisa bocor, dan garansinya juga harus dipertanyakan. Jadi lebih banyak resiko, walaupun ya performanya biasanya lebih baik untuk water cooler sendiri. Untuk kalian yang on budget, air cooler seperti ini juga kayaknya udah lebih dari cukup, apalagi kalau kalian pakai thermal paste-nya yang bagus. Perhatikan aja kalau kalian pakai thermal paste, lihat dia rating konduktivitasnya berapa, kentalannya berapa, karena itu ya salah satu yang berpengaruh dalam performa thermal paste. Kalau kalian nggak yakin itu apa, ya Google. Kalau kalian mau kita bahas, komen aja di bawah. Dan yang pasti, selain murah, air cooler seperti ini juga masangnya relatif jauh lebih mudah daripada water cooling. Kalian nggak perlu bongkar case habis-habisan. Ya perlu sih sebenarnya buat pasang backplate-nya ini di belakang CPU, cuma ya nggak perlu bongkar yang lain-lain kayak waktu mau pasang water cooling kayak gitu. Nggak perlu berurusan dengan pompa, kabel juga, nanti juga harus ngecek seal juga. Jadi ini bisa dibilang jauh lebih simple dan cost efektif. Murah, efektif juga. Terus satu hal lagi yang bisa kalian lakuin kalau misalnya komputer kalian overheat, pastikan nggak ada yang konslet ya. Soalnya kadang ada motherboard yang mengalami kerusakan, terutama konsleting, di satu atau lain komponen, biasanya di transistornya, itu menimbulkan panasnya yang luar biasa. Jadi suhu CPU-nya yang awalnya biasa aja karena terkena panas dari motherboard bisa jadi meningkat. Dan pastinya bakalan cepat ngerusak komponen yang lain. Jadi ya, kalau kalian cek sensor suhu di motherboard, terus ada yang ganjil-ganjil, mending coba dicek motherboardnya deh. Nggak usah ganti air cooler kalau kayak gitu. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga jadi referensi kalian kalau kalian butuh pendinginan yang lebih dingin. Bukan buat hati, tapi buat komputer. Sesuaikan juga, selalu sesuaikan budget kalian dengan barang yang kalian beli. Pastikan itu value for money-nya bagus. Jangan sampai kalian buang-buang uang. Apalagi kalau misalnya barangnya mahal, nggak bisa kalian pakai ternyata. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk follow channel kita, subscribe, like, dan share. Siapa tahu teman kalian ada yang bingung cari air cooler. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Pak Levi dari Gadget Gang. Sampai jumpa. Jadi kalau dengan TDP, suhu maksimal CPU itu waktu itu 95 watt, 100 watt. Kok watt? Kok watt anjing derajat? Kalau misalnya kalian ada bingung. Mesti pas endingnya aku bingung. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salah. Cak,